Oke, baik. Kita mulai perkuliahan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai scope of number, ya, scope of number atau ruang lingkup bilangan, ya. Sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah mempelajari terlebih dahulu ataukah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mempelajarinya dari mana? Jangan nonton YouTube duluan. YouTube-nya Bapak. Oh, sudah nonton, sudah, berarti saya nggak usah jelasin ya. Ya kalau sudah nonton ya nggak usah harusnya ya. Saya pikir ada referensi lain. Kalau referensi lain kan kita bisa ada pembanding gitu ya. Tapi nggak apa-apa sudah, kalau memang sudah terlanjur di YouTube ya saya singkat-singkat aja kan jelasinnya gitu ya. Paling selebihnya kita diskusi aja pendalaman ya. Pendalaman mengenai scope of number ya atau ruang lingkup bilangan ya. Saya akan share screen. Kelihatan ini papan tulisnya? Kelihatan papan tulisnya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, scope of number. Scope of number, ya. Sorry, ini kenapa nih goyang sini? Oke. Scope of number, ya. Atau ruang lingkup bilangan. Ya, jadi yang perlu kita pelajari di sini adalah mengenai jenis-jenis bilangan ya. Karena kita mata kuliah teori bilangan tentunya harus tahu dulu jenis-jenis bilangan secara umum ya. Kemudian batasan kita di mata kuliah teori bilangan itu seperti apa. Nah, itu ya. Nah, itu yang mesti kita pahami. Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagan ya, bagan dari ruang lingkup bilangan itu seperti apa. Nah, di video saya ya, di video yang sudah kalian tonton itu ruang lingkup bilangan, saya gambarkan bahwasannya yang paling luas itu adalah bilangan kompleks. Benar nggak? Benar nggak? Bilangan kompleks paling luas. Ya, halo? Kalian sudah nonton kan? Iya, Pak. Ya, jadi bilangan kompleks ya. Nanti saya melengkapi aja dari video sebelumnya, siapa tahu belum saya bahas di video sebelumnya gitu ya. Bilangan kompleks atau kita notasikan C ya. Kompleks gitu kan. Nah, nanti kalian kasih penjelas di situ, kompleks gitu kan. Bilangan kompleks. Nah, kemudian di bawahnya itu ada bilangan imajiner. Ya. Anak IPA pasti sudah tahu, ini sudah pernah belajar imajiner. Kemudian bilangan kompleks itu merupakan gabungan dari bilangan imajiner dan bilangan real. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian bilangan real itu apalagi di bawahnya nih? Sebelum kita udah. Irasional. Ya, yang sudah nonton video tahu lah ya, bilangan irasional, kemudian bilangan rasional. Nanti saya kasih tahu simbol-simbolnya ya. Bilangan rasional itu pecahan bulat ya. Bilangan bulat di sini. Kemudian bilangan bulat ini pasti ada pecahan, bilangan bulat itu negatif. Ya, bilangan negatif dan 0 dan positif berarti bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu bilangan 0 dan bilangan positif. Atau bilangan asli ya, bilangan positif atau bilangan asli. Negatif, positif, asli ya. Bilangan positif atau asli ya.
atau asli. Nah, baru di bawahnya itu ada namanya bilangan prima sama komposit. Nah, ini garis besarnya. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Bilangan kompleks. Notasinya C, ini bilangan imajiner apa ya? Oke, nanti kita bahas ya. Kita bedah satu persatu dulu. Kita dari bawah dulu. Ya. Kelihatan ya? Kalian ya? Kelihatan ini ya? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Yang pertama harus kita bahas di sini adalah bilangan prima. Nah, kenapa bilangan prima ini penting? Nanti di bab berikutnya kita akan banyak bermain dengan bilangan prima. Gitu ya. Kita banyak bermain dengan bilangan prima, misalnya faktorisasi prima, fungsi tau itu kita juga bermain dengan prima, fungsi sigma bilangan prima, teorema Fermat itu nanti juga ada bilangan primanya, gitu, dan seterusnya. Jadi sangat erat sekali bilangan prima ini kita pelajari ya. Makanya ini dasar gitu ya. Bilangan prima atau notasinya P gitu ya. Notasinya P. Ya. Bilangan prima kalian tahu apa definisinya itu bilangan prima? Ya, kita diskusi. Siapa yang tahu definisi bilangan prima? Apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Ya. Ada definisi lain barangkali? Kita diskusi di sini nih. Apakah benar definisinya itu, gitu kan? Yang kita pelajari di sekolah dulunya itu memang ini, ya, definisinya gitu kan. Bilangan prima merupakan bilangan yang memiliki dua faktor, gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah definisi ini sudah tepat? Ayo, kita diskusi. Ayo, silakan. Kira-kira definisi ini sudah tepat atau belum? Silakan. Ayo. Bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Oke, itu lebih spesifik lagi. Bilangan yang pembaginya satu dan dirinya. Ada lagi yang lain? Ini memang definisi-definisi umum ya. Bahkan di Google pun juga rata-rata definisinya seperti ini. Nah, silakan. Apalagi yang lain? Ini notasinya P ya. Di bilangan prima itu P. Prime ya, prime. Prime. Bilangan prima. Prime number. Nah, complex number. Nah, composite ya, composite number. Oke, ada lagi bilangan namanya? Definisinya masih kurang tepat sebenarnya. Ada lagi nggak yang definisinya lebih tepat? Silakan. Ada yang tahu? Ya. Bilangan positif yang mempunyai dua faktor. Bilangan positif yang memiliki dua faktor. Oke, bilangan positif ya. Benar ya, bilangan positif karena dia himpunan bagian ya. Himpunan bagian dari bilangan positif. Ya, benar. Ya, himpunan bagian dari bilangan positif. Jadi bilangan prima itu tidak mungkin ada yang negatif gitu. Nah, ada lagi yang lain barangkali yang lebih spesifik. Barangkali satu lagi, ayo. Bilangan asli yang lebih dari satu, Pak. Bilangan asli yang lebih dari satu. Bilangan asli, bentar, saya tulis dulu ya. Kita banyak diskusi aja hari ini ya. Kalau di video sebelumnya kan saya ngomong sendiri gitu kan di papan tulis gitu. Kali ini kita banyak diskusi. Bilangan asli yang lebih dari satu. Bilangan asli yang lebih dari satu. Oh, banyak dong. Ya, 4 itu juga bilangan asli lebih dari satu. Berarti ini salah ini. Ini sangat tidak tepat definisi ini. Mohon maaf. Definisi ini sangat tidak tepat. Ya. Batasannya masih sangat luas ini malahan. Ada lagi? Silakan. Semua bilangan ganjil kecuali 2. Semua bilangan ganjil kecuali 2. Semua bilangan ganjil kecuali 2.
Semua bilangan ganjil kecuali 2. 9. 9 itu ganjil. 9 apakah prima? Bukan. Bukan. Salah juga. Ya. Kalau yang atas ini hampir benar ya, ini hampir benar, ini hampir benar. Ya. Tapi ada satu kata kunci lagi yang buat dia benar-benar menunjukkan bahwa ini loh definisi yang paling tepat gitu. Ya, di buku matematika ini loh definisi yang paling tepat gitu kan. Ada ini kurang nih. Ini kurang sedikit lagi. Ini saya apa gimana? Silakan. Bilangan asli yang lebih dari angka 1, yang faktor pembaginya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, kamu gabungin definisi ini dan ini. Definisi ini sama ini ya. Ini sama ini, ya. Iya, Pak. Lebih dari 1 yang pembagiannya masih kurang tepat. Oke lah, oke ya benar. Oke, kalau ini apa namanya benar lah ya, saya bilang tepat ya definisinya ya. Bilangan yang pembaginya 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Itu tepat gitu ya. Namun kalau ini dalam bahasa kita sehari-hari, oke lah kita pakai definisi ini. Ya, ini saya anggap tepat gitu ya. Sejauh ini tepat. Namun definisi di buku matematika itu ya bahasanya itu yang pertama sebenarnya ya. Yang pertama. Ini kenapa Susi ini bolak-balik masuk ya? Sinyalnya kah dia sana itu dia? Oke, kita lanjut. Bilangan, jadi gini, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ini kalau saya bantah gampang. Saya punya bilangan 2. Tadi kan 2 itu prima kan? Ingat ya, 2 itu prima. 2 itu satu-satunya bilangan genap yang prima. Ini tadi sudah ditulis nih. Semua bilangan ganjil kecuali 2. Tapi kan dibantahnya dengan ini. Gitu, jadi salah. Jadi 2 itu prima, 11 itu prima. Misalnya nih, 11 itu pembaginya berapa? 1 dan 11 itu 1 kali 11. Ada lagi yang lain? Yakin? Ayo, yang bisa saya kasih Salome. Kita beli Salome di lapangan Merdeka. Ayo, apa? Faktor dari 11 yang lain. Ayo, faktor dari 11. Selain 1 kali 11, ada nggak? Ya 11 kali 1, Pak. Itu sama ya. Sifat komutatif ya, itu sama. Ada nggak yang lain? Ayo. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ayo. Ini di video sebelumnya tidak saya jelaskan. Nah, ini saya tambahkan di sini. Makanya saya record ini. Saya rekam. Ini saya rekam ya, bener ya? Saya rekam ini. Ya, saya rekam ini ya, bener ya? Terekam sudah kan? Terekam nggak sih? Rekam ya, saya rekam. Jadi, ayo, saya kasih kesempatan satu lagi. Ayo, ada nggak faktor lainnya 11 itu? Yang asli ya, yang bilangan asli atau bilangan bulat ya, karena ini bagian dari bilangan bulat nih. Jadi jangan, Pak, ada Pak 11/2 dikali 2. Jangan gitu ya. Ini kan nggak bilangan bulat. Nah, sedangkan bilangan prima itu himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, ada nggak? Ayo, silakan. Ini saya kasih kesempatan kalian untuk berpikir. Ini kita banyak berpikir, banyak diskusinya kita ini, ya, biar asik, ya kan? Terlebih kalian ini kan, apa namanya, lagi gencar-gencarnya Hari Pi Sedunia kemarin, gitu kan? Mantap kan? Nanti saya jelasin bilangan pi juga itu di sini, guys. Ada lagi selain 1 kali 11, 1 dan 11, sorry, 1 dan 11 ada lagi? Ayo. Ada loh, beneran deh, ada. Ini saya kasih ya. Ini kalian nyerah kah? Atau ada pendapat? Pak, nyerah Pak. Kita percepat aja. Jadi ada ya. Nah, nih. Oke? Ya benar kan? Ya benar. Pertanyaannya adalah,
11 itu prima atau bukan sih, gitu kan? 11 itu prima atau bukan? Prima. Prima, Pak. Tapi faktornya ini ada 4. Tapi kan Satu dan negatif 1 itu beda kan? 11 dan negatif 11 beda kan? Ayo berpikir kritis. Apa jadi yang salah di definisinya ini? Apa yang kurang ini? Apa? dua faktor positif. Yes. Itu dia. Faktor positif jadinya ya. Nih, tambahin ya. Silakan dicatat tuh yang belum nyatat. Jadi bilangan ya yang hanya memiliki 2 faktor positif ya, bilangan asli, sorry ya, ini tambahinnya bilangan asli yang hanya memiliki 2 faktor positif gitu. Pak, kenapa 1 bukan prima? Ya 1 ya faktornya 1 kan gitu ya. 1 ya dia sendiri gitu. Nah, 1 itu masuk komposit. Sorry. 1 itu nggak masuk di komposit juga dia. Dia tuh bebas gitu, independen gitu ya. Keren ya 1 ini. Jadi kalau kita bilang, Pak, bilangan prima itu apa aja? Nah, kalian pasti bisa menyebutkan lah gitu ya. Dari pelajaran SD sudah bisa menyebutkan. Pasti kita awali bilangan prima terkecil itu 2 gitu kan. Lalu 3. Lalu berapa? Ayo silakan sebutkan sebanyak-banyaknya. 5. 5, lalu 7, lalu 11, lalu 13, lalu 17. berapa? 17. 17, terus 19. berapa? 19. Terus 23. 23. terus 27. 29. 29. 31. 31. dan seterusnya ya. Kalian bisa cari sendiri itu nanti ya. Cara menentukan juga ada tuh di YouTube saya itu ya, cara menentukan bilangan prima bagaimana. Nah, ini bilangan prima ya, himpunannya bilangan prima. Nah, ini bilangan prima. Kalau komposit itu selain prima gitu ya. Komposit itu sebenarnya notasinya sama C juga ya, tapi di beberapa buku kita Indonesiakan aja, kita bedakan dengan kompleks tadi ya. Sebenarnya ini C juga gitu ya, composite gitu ya, komposit ya. Komposit itu bilangan lebih dari 1 selain prima itu ya. Jadi 1 itu tadi saya bilang bukan masuk komposit gitu ya. Jadi dia itu 4, 6, 8, 10, 9 dulu ya, 9, 10, 12 dan seterusnya. Jadi selain prima, selain 1 dan prima ya, selain 1 dan prima. Ya, selain 1 dan prima. Jadi bilangan komposit definisi simpel aja. Komposit itu selain 1 dan selain prima gitu aja. Itu bilangan komposit. Ya, bilangan komposit. Intinya bilangan komposit itu bilangan yang jadi gini, definisinya gini. Jadi jangan bilang, Pak, pokoknya selain prima itu komposit. Enggak juga. 1 itu bukan komposit. 1 itu bukan prima, gitu kan. Jadi definisinya tadi itu gabungan gitu ya. Bilangan komposit itu bilangan lebih dari 1 ya, yang faktornya lebih dari 1 juga. Memiliki memiliki faktor positif lebih dari 1. Nah, gitu. Memiliki faktor positif lebih dari 1. Kalau bilangan prima, faktor positifnya cuma 2. 1 dan dirinya sendiri, gitu kan. Nah, bilangan komposit itu 1 itu bukan. Nah, jadi dia dimulai dari 4. 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Seperti itu. Itu bilangan komposit. Ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Oke. Saya hapus ya. Ini saya rekam kok, saya hapus ini. Ya. Saya hapus. Kita masuk ke bilangan berikutnya. Di atasnya gitu ya. Kita masuk ke bilangan berikutnya. Ya.
Kita masuk ke bilangan bulat. Nah, bilangan bulat positif atau bilangan asli ya, serta bilangan 0. Nah, bilangan asli ya, bilangan asli atau simbolnya itu n. Apa itu n? Ada yang tahu? Natural. Yes, natural number ya. Natural number. Gampang sekali, bilangan positif itu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Ya. Itu bilangan bulat positif atau bilangan asli. Sedangkan bilangan 0 itu ya 0 ya himpunannya 0 sudah. 1 aja 0 gitu. Ya. Nah, gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli itu bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu notasinya W. Apa itu W? Ada yang tahu? Ya. Whole number ya, whole number atau tulisannya wole ya, whole number. Seperti itu. Nah, ini kalian sudah bisa pahami, itu pasti tidak banyak perdebatan di sini ya sebenarnya. Sedangkan ya, nah kenapa dia dipisah gitu kan? Misalnya, sebenarnya ini bisa aja ya, bisa aja bilangan bulat itu kan terdiri dari 3, bilangan negatif, 0 sama positif gitu kan. Cuman di sini supaya enak 0 dan positif kita gabung jadi bilangan cacah. Jadi biar ada himpunannya di sini, himpunan bilangan cacah kan W gitu kan. Nah, jadi kita gabung aja di sini bilangan cacah sama bilangan negatif. Jadi gitu ya. Sebenarnya sama aja maknanya, bilangan bulat itu terdiri dari 3, negatif, 0, positif. Sebenarnya gitu sama aja ya. Nah, sedangkan bilangan negatif itu kalian sudah pasti paham juga ya. Bilangan negatif itu himpunannya apa namanya itu? Negatif 1 gitu kan, negatif 3, negatif 4, negatif 7 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Ntar ya, saya sambil bahas, ini ada WA penting sebentar. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lempar pertanyaan ke kalian. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Halo? Ada pertanyaan barangkali dari kalian? Simbol untuk bilangan negatif nggak ada, Kak, Pak? Ya, nah itu yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Ya. Oke. Entar dulu. Yang sudah nonton video siapa ya? Siapa aja yang sudah belajar sebelumnya? Kalau boleh tahu. Siapa? Nggak ada kah? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, berarti ya kita tambah ya sedikit. Ya, jadi ini saya bilang tadi ya. Yang notabene hurufnya sama, kayak misalnya negatif ya. Negatif in English itu kan negatif gitu kan, negatif gitu kan. Negatif gitu kan. Nah, tentu dia kalau misalnya Pak negatif ya boleh nggak kita bikin n juga. N itu sudah sudah positif gitu kan, atau bilangan asli, sehingga tidak boleh sama kayak komposit. Komposit itu sebenarnya C juga gitu ya, C juga gitu ya. Nah, dalam hal ini saya ingin menengahi saja gitu ya. Di beberapa referensi dia tidak tidak spesifik menjelaskan simbol bilangan negatif, simbol bilangan genap, simbol bilangan ganjil, enggak.
di beberapa referensi gitu ya. Tidak spesifik menuliskan simbol-simbolnya gitu. Namun kalau bilang, Pak, apa nih simbolnya? Kalau misalnya negatif, ya bolehlah kita kesepakatan kita saja himpunannya apa. Katakanlah, Pak, saya mau himpunan bilangan negatif itu, ini jadi kesepakatan. Himpunan bilangan negatif itu U misalnya. Karena U belum ada, boleh. Komposit itu saya jadiin K, boleh gitu. Karena di beberapa referensi tidak spesifik beberapa bilangan itu tidak dispesifikan notasinya. Ya, begitu. Yang ada notasi aslinya itu whole number, prime number, itu ada notasinya, natural number, kemudian real, ini ada juga ini ada, ini ada, ini ada. Ada notasinya, C gitu ya. Irasional enggak, gitu kan? Irasional enggak, gitu. Jadi beberapa memang tidak dispesifikkan simbolnya gitu, Patris ya. Jadi Patris yang nanya. Cuman itu bisa aja kita sepakati himpunan bilangan, nah cukup kita tulis huruf apa gitu, boleh. Yang tidak ada atau tidak kembar, gitu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami, oke. Sebenarnya sama aja misalnya, Pak, ini prima itu P. Boleh nggak saya tulis bilangan komposit itu, ini kan P. Ini prima. Ya kan? Komposit itu, misalnya P lawannya gitu kan. Gini. Ya bisa saja gitu kan. Dalam notasi himpunan kan boleh saja begitu. Ya kan? Komposit atau PC misalnya gini. Nah, boleh saja begitu. Cuma mana yang enak gitu kan. Mana yang enak bagi kalian gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Itu yang saya tunggu gitu ya. Dari tadi saya tunggu. Oke, next. Kita lanjut ke bilangan. Nah, gini. Kita ke bilangan bulat. Nah, ini ada simbolnya ya. Bilangan bulat itu bahasa Jerman malahan. Z. Wes, mantap nih. Bahasa Jerman. Apa itu? Yang sudah nonton video pasti tahu nih. Apa? Ayo, Z. Bahasa Jerman ini kalau nggak salah Jerman atau Swiss gitu ya. Jerman kalau nggak salah. Apa artinya? Ada yang tahu? Depannya Z. Ada yang tahu? Zahra. Zahra. Zahra kok nggak salah? Zahlen. Oh iya, Zahlen. Nah, bahasa Jerman itu. Zahlen. Ya. Jadi bilangan bulat itu definisinya kan Z itu ya definisinya itu apa namanya itu? Dia himpunannya begini ya, himpunannya titik-titik-titik dari negatif ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi definisi bilangan bulat itu ya sederhananya bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat. Positif. Ya, bilangan negatif 0, bilangan positif. Sudah begitu. Ya, bilangan bulat. Ya. Atau bilangan yang dalam hal ini bentuknya itu tidak merupakan bentuk akhir dari pembagian bilangan rasional, pembagian bulat ya. Kayak misalnya gini, Pak, saya mau Pak, ini ada bilangan rasional atau pecahan 16/2. Kita nggak boleh nulis 16/2. Kita kalau ini bisa dibagi atau habis dibagi, itu jadinya 8. Nah, 8 itu bilangan bulat. Gitu. Ya. Jadi bila apa ya ibaratnya ya nilainya bulat, itu nilainya bulat, nilainya karena dia merupakan pembagi dari bilangan rasional yang habis dibagi gitu kan. Bilangan rasional habis dibagi. Pembagiannya sudah sederhana gitu. Sudah habis gitu. Itu bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat itu ada sifatnya yang namanya trikotomi. Ya kan? Trikotomi. Trikotomi itu tadi ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang 0. Gitu. Itu trikotomi, ya. 3 ya kan trikotomi. Jadi bilangan bulat itu bilangan
negatif, bilangan 0, bilangan positif. Ya. Nah, kemudian ada lagi berdasarkan sifatnya lagi, ya. Berdasarkan sifatnya, bilangan bulat itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu apa itu? 2 bilangan itu? Ganjil genap. Yes, ganjil genap. Dan ini nggak ada simbolnya. Saya nggak tahu juga ini simbolnya apa. Kita sepakati aja gitu kan. Ini sama-sama G gitu kan. Nah, kita sepakati aja, satunya G, satunya H, silakan aja gitu. Ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris kan, odd sama even, ya kan? Odd number sama even. Saya nggak tahu. Odd itu yang ganjil ya kalau nggak salah ya. Nah, ya. Coba kalian cari. Ya, odd itu yang ganjil, benar. Ya, odd atau kita sepakati aja. Oh, misalnya ini E, nah bisa aja gitu ya. Odd number sama even number, gitu. Bisa seperti itu, ya. Nah, karena ini saya hapus aja dulu ya. Sini sudah ya, saya hapus ya. Saya hapus ya. Atau yang bawah dulu deh, yang bawah dulu saya hapus ya. Saya hapus yang bawah. Saya tidak clear clear all, tapi saya hapus aja satu persatu. Nah, itulah kenapa. Jadi ganjil sama genap itu masuk di bagian bilangan bulat di sini. Namun tidak saya tuliskan di sini di bawah sini gitu. Karena saya bingung gitu. Saya bingung ini masuk di mana gitu kan? Bilangan genap, bilangan ganjil. Masuk di mana gitu. Andaikan misalnya masuk bilangan asli atau ini ada bawahnya lagi, cabang lagi juga nggak mewakili gitu kan. Karena di ganjil itu ya prima, di genap itu ya ada komposit. Nah, jadi nggak mewakili kalau kita bikin cabang baru gitu ya. Kalau saya pikir gitu kan. Jadi ya sudahlah, ganjil dan genap tidak masuk gitu kan. Termasuk bilangan pecahan, bilangan desimal itu masuk di sini sudah, include di sini gitu ya. Jadi tidak selalu kita bikin sekupnya gitu ya. Kalau memang bisa include ya wes gitu kan. Nah, ini kan gambaran umum dari ruang lingkup bilangan gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan kita bikin baru gitu kan. Bikin baru cabang nah gitu ya. Oke, bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu berapa aja? Bilangan ganjil berapa aja? Silakan. Berapa? 1, 3, 7. Berapa? Halo? Halo? Mana nih suaranya? 1. Yes. 1, Terus? 3. 3, Terus? 5, 5. Terus? 7. Oke, dan seterusnya gitu ya. Iya. Genap? 2. 2, 4. 4, 6, 6, Oke. Ya. Ada pertanyaan atau ada yang ingin mengemukakan pendapat sampai saat ini? Benar nggak ganjil dan genap begini? Negatif. Negatif satunya. Benar ini ya? Apa atau ada yang kurang? Apa definisi? Bilangan negatif. Ya, itu dia. Jadi jangan dikira bilangan negatif itu nggak masuk ganjil, nggak masuk genap. Nah, banyak yang salah kaprah di situ, gitu. Ya, ini saya bilang tadi, kalau bilangan bulat secara trikotomi pembagiannya jelas, negatif, 0 sama positif. Kalau secara sifat, pembagiannya 2, ganjil, genap. Kalau misalnya, Pak, ganjil genap itu masuk positif. Lantas 0 sama negatif masuk mana? Ya, 0 dan bilangan negatif masuk mana? Nggak masuk mana-mana. Padahal 2 ini kan juga bagian dari zahlen gitu kan, bagian dari bilangan bulat. Jadi kontradiktif dengan tadi sifatnya dong. Sifatnya kan bilangan bulat itu ada 2, ganjil sama genap. Masa cuman ganjil aja?
masa genap masa ganjil dan genap aja yang ini apa namanya itu positif aja gitu kan, masa positif aja? Mana ini? Mana ini? Nggak ada. Berarti jangan-jangan bilangan bulat cuman ini. Nah, berlawanan tuh, ya kan? Berlawanan itu alasannya. Jadi bilangan negatif itu ya juga ganjil. 1, negatif 3, negatif 17, negatif 11 itu ganjil. Negatif 2, negatif 6, negatif 10 itu genap. Gitu. Nah, selama ini kita bahkan dari SD ya, saya yakin kalian di SD kan juga diajarinnya ini aja kan, benar nggak sih? Coba saya tanya Jihan, ada Jihan nggak? Sudah masuk nggak Jihan? Udah, Pak. Jihan, mana Jihan? Jihan kebetulan guru SD. Ngajarin siswa SD kan pasti kan bilangan ganjil tuh dimulai dari 1, 3, 5, 7, ya nggak sih? Iya. Genap itu 2, 4, 6, 8 gitu kan? Pasti itu. Nah, berarti Jihan sesat. Jihan sesat. Salah itu kan dia. Nah, sebenarnya nggak sesat, ya kan? Sebenarnya nggak sesat. Tapi kita mengajari siswa itu kan disesuaikan dengan tahap berpikirnya siswa. Halo, itu suara siapa itu? Kok ada dengung? Ya, jadi kita mengajar itu disesuaikan tahap berpikir siswa, ya kan? Nah, siswa yang kita ajar bilangan ganjil, bilangan genap itu kan kelas 3 ya kalau nggak salah ya? Atau kelas 4 ya? Kelas 3 ya? Mulai kelas 3 ya kalau nggak salah? Kelas 3 ya, Jihan ya? Kalau nggak salah. Iya, Pak. Ya, nah, jadi yang dikenalkan ya contohnya contoh sederhana dulu. 1, 3, 5, 7 yang paling gampang, yang paling dekat dengan dia, yang realistik dengan dia gitu kan. 1, 3, gitu dulu. 2, 4, 6, 8. Nah, baru nanti kalau sudah tahap berpikirnya tingkat tinggi, sudah kelas-kelas atas, baru tuh dikenalin, oh sebenarnya ganjil tuh dari negatif juga. Negatif 1, negatif 3, gitu. Genap itu negatif 2, negatif 6, negatif 10, begitu. Bapak, Pak Rian sesat, misalnya kalian bilang gitu ya. Apa definisinya bilangan genap? Coba saya tanya, definisinya bilangan genap. Bilangan yang Habis dibagi 2. yes. Bilangan yang habis dibagi 2. Yang habis dibagi 2. Ya kan? Negatif 2 habis nggak dibagi 2? Itu saya tanya. Habis, Pak. Habis. Negatif 10 bagi 2. Habis. Negatif 5 jawabannya kan? Nah, jadi iya ini genap gitu loh. Ya, negatif itu genap. Sama bilangan ganjil, bilangan yang jika dibagi dengan 2, dia akan bersisa 1. Dia akan bersisa, entah itu negatif 1, dia akan bersisa gitu ya. Yang jelas tidak bulat, tidak habis dibagi gitu kalau ganjil. Jadi negatif juga masuk gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Ini saya sengaja ada yang saya tinggal nih. Ada yang sesuatu yang saya tinggal, saya ingin kalian bertanya. Ayo silakan, saya pancing nih. Saya mau bertanya. Pak, nolnya di mana, Pak? Siapa yang nanya itu? Saya, Pak. Siapa? Mana? Pak. Ica, ya oke. Pak, nolnya di mana Pak? Oke. Sekarang saya balik tanya. Kira-kira kalian ya. Ini kita voting ya dari kalian ya. Bentar dulu. Ini saya stop. Kita voting ya. Ini kan video kalian nyala nih. Saya voting sama kalian. Menurut kalian bilangan yang banyak itu kan tadi jumlahnya tak hingga tuh. 1, 2, 3 sampai tak hingga. Oke? Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif tak hingga. Saya mau tanya sama kalian. Positif sama negatif kira-kira bukan positif ya, tapi ganjil sama genap ya, positif. Oke, 0 itu tengah-tengah. Oke. Ganjil genap. Ini ganjil genap. Ganjil itu kan tadi ya ada negatif 3 gitu ya. Negatif 2, negatif 1, kemudian 1, 3, 5, 7 sampai tak hingga. Begitu pula negatifnya gitu ya. Genap pun juga gitu. Negatif genap, negatif 10, negatif 8, negatif 6
sampai 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai positif hingga gitu kan. Pertanyaannya adalah kira-kira banyakan bilangan mana? Ganjil atau genap? Ayo, voting kita, voting. Ya, menurut kalian banyakan mana? Genap. Kenapa? Genap. Genap. Kenapa? Genap. Kenapa? Ada 0. Berarti 0 genap. Siapa bilang gitu? Nadia 0 genap ya? Iya. Kenapa 0 itu genap? Kalau di garis bilangan dia jatuhnya di genap. Apa? Gimana? Kalau kita garis bilangan, kalau kita silang-siling gitu dia genap jatuhnya, Pak. Oke. Ada lagi alasan yang lain? Barangkali setuju kah atau tidak setuju dengan Nadia? Silakan. Kalau 0 dibagi 2 kan hasilnya habis tuh. 0 Oke. aja. Oke, itu salah satu pembuktiannya ya. 0 dibagi 2 habis. Oke. Ada lagi yang lain? Kenapa 0 itu genap? Kalau nggak bisa nanti saya kasih tugas deh. Seru sekali teori bilangan ini. Saya senang sekali mata kuliah ini. Ayo, 0 itu masuk genap gitu kan? Tadi ada yang bilang genap. Setuju nggak dengan pendapat itu? Setuju. Setuju. Karena nah ini saya hapus ya. Ini baru masuk bilangan bulat nih. Memang paling lama di sini nih kita nih. Selebihnya nanti tuh banyak santai-santainya kita di atas itu ya. Cuma pengenalan aja. Atau enggak kita bahas juga gitu kan. Beneran. Karena ruang lingkupnya terbatas lah teori bilangannya. Jadi 0 itu genap ya. 0 itu genap. Tadi buktinya 0 bagi 2 sorry. 0 bagi 2 0. Habis gitu kan? Nggak ada sisa. Nggak ada sisa kan? Nggak ada sisa ya. Oke. Nah dia tadi gimana? Karena dia apa tadi? Di garis bilangan, Pak. Di garis bilangan. Iya. Iya. Oke. Masuk akal juga ya. Good idea. Di garis bilangan. Ini saya punya garis bilangan. Ya kan? Kalian pasti sudah pernah lah pelajaran SD ya. Pelajaran SD. Ini anggap rapi lah, ya anggap rapi. Negatif 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Genap itu, jadi gini, genap sama ganjil kan selisih satu bilangan, ya nggak sih? Selisih satu bilangan bulat, ya nggak sih? Iya, Pak. Yes? Iya. Ya, nggak ada kesesatan ya. Kalau ada kesesatan ngomong ya. Yang Pak Rian sesat ngomong ya. Ya. Ini nih, perhatikan. Nah, saya ganti warna dulu ya. Saya ganti warna biar enak. Ini genap dulu ya. Ganjil dulu. Negatif 5, lompatnya itu ke 3. Ya kan? Lompat 1 kan? Nah, negatif 3, negatif 1. Habis negatif 1 mungkin nggak ke 0. Karena polanya dia melalui satu bilangan, melewati satu bilangan. Dia pasti ke sini. Nah, dia pasti ke sini, ke sini, ke sini. Yang genap gitu juga. Negatif 4 itu ke negatif 2. Negatif 2 kira-kira mau kemana lagi dia? 0. Yes, ke situ dia pasti. Maka ini genap. Pembuktian kedua. Dapat ya? Oke. Mantap nih kalian ya. Mantap. Ada lagi nggak? Satu lagi nih, satu lagi. Siapa lagi yang bisa? Ayo, pembuktian 0 itu genap. Ini pakai permisalan ini pembuktiannya, permisalan ya, permisalan. Permisalan. Misalnya yang kayak 10, 20 itu kan genap juga, Pak. Ya, kenapa? Ya, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Coba ayo, gimana? 10, 20 genap ya, terus? Ya, kan belakangnya 0, Pak. Jadi hitungannya kayak genap. Oh, aku tahu maksudnya. Jadi bilangan genap itu dia satuannya pasti habis gitu kan maksudnya? Ya kan? Ya, itu maksudnya gitu. Oke. Itu sudah agak melebar sebenarnya, tapi masuk akal juga. Tapi agak melebar ya, agak melebar. Kita cari contoh lain. Sekarang gini nih. Saya kasih kesempatan pada kalian dulu deh. Kita diskusinya di situ.
Ayo silakan. Ada lagi barangkali dari kalian pendapatnya? Salah nggak masalah kan? Saya nggak marah-marah kan, gitu kan? Saya nggak masalah kalau salah. Yang penting kalian ngomong aja dulu, ya kan? Salah tinggal saya tulis, saya coret gitu kan? Salah gitu aja kan? Nggak saya apa-apain gitu aja. Oke, silakan. Ada lagi alasan lain atau bukti lain? Yang bisa nanti dapat buku etnomatematik dari Friska. Oh, jadi saya, Pak. Ya, atau dapat hadiah biaya kemarin itu loh. Wih, mantap. Lihat tamu kemarin. Enggak. Oke. Enggak ada yang tahu ya? Nyerah ya? Saya kasih contoh. Kita kan pakai permisalan, ya. Kita pakai permisalan di sini. Ini seru sekali nih. Saya senang sekali. Jangan permisalan dulu. Gini. Nih. Kalian pernah dengar begini nggak? Konsep berapapun bilangannya, kalau dikalikan 0, hasilnya 0. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, contoh. 3 kali 0, hasilnya 0. Ya. Iya, Pak. 4 kali 0, hasilnya 0. Oke? Ini ganjil, ini genap. Kita mainkan sekarang di sini. Ini ada konsep lain, ya, konsep lain. Sekarang saya tanya kepada kalian konsep ini nih. Ganjil kali ganjil. Ini kan bilang ganjil bilang genap ya. Ganjil kali ganjil hasilnya apa? Kita coba aja nih. Genap. Genap. Ganjil. Ganjil kali. Ganjil dong ya. Contohnya apa? 3 kali 3 hasilnya 9. Ganjil. Ganjil. Oke, good. Sekarang genap. Kita coba. Genap kali genap hasilnya? Genap. Contoh? 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Oke, genap ya. Kalau ganjil kali genap? Ganjil kali genap. Genap. Genap, oke. Ya, ada 3 nih. Sekarang kita kaitkan sama yang atas ini. Misal, ya kan? Misal 0 adalah ganjil. Masuk akal nggak di sini? Soal ganjil nih. Ganjil kali ganjil, hasilnya? Ganjil. Ganjil. Oke, masuk akal ya? Masuk akal ya? Iya, Pak. Ya, masuk akal. Ini ganjil lagi nih, kita misalkan nih ganjil. Ganjil kali genap hasilnya apa? Genap. Ganjil kali genap hasilnya genap. Lah, terus 0 itu apa? Dimisalkan ganjil. 0 itu ganjil atau genap? Bencong dia nih, udah jelas nih. Ayo. Tadi kita misalkan ganjil, tapi ternyata ini genap. Ayo, berarti salah. Berarti 0 itu bukan ganjil, pasti genap. Gitu. Ya kan? Ketemu kan pembuktiannya? Gitu. Ya kan? Pak, coba saya masukin ini 0 adalah genap. Coba lanjutkan sendiri ya. Bisa itu. Genap kali genap, genap. Ya kan? Ganjil kali genap, genap. Nih, konsisten dia. 0 itu genap. Genap. Konsisten. Jadi 0 itu pasti genap. Pasti itu. Jadi 0 itu bukan, Pak, 0 itu netral. Enggak. 0 itu netral kalau dia posisinya dari trikotomi tadi. 1 positif, 1 negatif. 0 itu di tengah, netral, penengah. Tapi kalau dalam sifat ganjil dan ganjil dan genap, 0 itu punya sikap. 0 itu nggak abu-abu. 0 itu punya sikap. Aku genap kok, gitu. 0 itu punya sikap. Keren ya.
Nah, seperti itu pembuktiannya. Ya, bisa dipahami? Atau ada kesesatan? Silakan kemukakan pendapat kalian. Kalau ada kesesatan, kesesatan di sini, silakan. Atau aman? Benar ya? Nggak ada kesesatan ya? Nggak ada kesesatan di yang saya ajarin ya, insya Allah ya. Benar? Seperti itu. Ini bisa silakan dicatat atau di screenshot ya. Nanti bisa dijadiin konten. Nanti ini kita cut bisa jadi konten di channel sebelah. Pendidikan matematik. Ya kan? Pembuktian 0 gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Ya. Oke. Oh. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan barangkali sampai sini? Sampai bilangan bulat tadi? Ada pertanyaan silakan. Cukup? Oke. Sekarang kita lanjut. Ini saya selalu mantau video kalian ya, ini aktif atau tidak ya, aktif atau cuma nunjukin jidatnya kah atau gimana kan? Ini Nurmaidah nggak ada. Mana Nurmaidah? Saya nggak tahu dia aktif. Nurmaidah, oke. Pak, izin ke kamar mandi bentar Pak ya. Ya sudah. Saya tungguin. Coba kamu ke kamar mandi. Ya sudah, saya tungguin. Ada ya Allah. Oke, kita lanjut. Tadi sudah bilangan bulat, sudah pembuktiannya juga. Ini sebenarnya minggu depan lebih detail lagi ya. Minggu depan kita akan bahas bilangan bulat lebih detail ya. Ini kulit-kulitnya aja. Oke, saya hapus ya. Kita lanjut ke sebelahnya ya. Ke atasnya ya. Kita lanjut ke atasnya, yakni bilangan rasional. Apa tuh bilangan rasional? Ada yang pernah tahu definisinya? Silakan kemukakan pendapat. Bilangan rasional itu apa? Apa bilangan rasional itu? Rasio. Rasio. Apa? Bilangan yang jadi bilangan pecahan itu maksudnya di sini ya. Bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Tapi sekali lagi ingat, A per B ini pecahan yang paling sederhana. Ingat ya, paling sederhana. A per B dengan B tidak sama dengan 0. Nggak boleh ya penyebutnya 0 gitu kan. Karena kalau 0 tak terdefinisi. Ya. Jadi paling sederhana. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya Pak, saya nulisnya begini Pak, 2/4. Iya, ini bilangan rasional. Tapi ada lagi yang lebih sederhana. Nah, bisa dijadiin seperti ini kan. Ini bilangan rasional. Pecahan yang paling sederhana. Jadi A per B itu bentuk yang paling sederhana. Ini bilangan pecahan. Jadi pecahan itu masuk di sini. Ya. Jadi kan kalau kita belajar SD itu kan di SD itu pembagiannya 2 gitu kan. Bilangan bulat sama nggak bulat. Nggak bulat itu pecahan. Kan gitu ya kalau dulunya di SD. Nah sebenarnya nggak begitu pembagiannya gitu ya. Kita bedahnya, bulat ini rasional. Jadi bulat itu bagian dari rasional, gitu. Ya. Pecahan. Kita lanjut. Bilangan rasional itu pecahan, pecahan biasa ini namanya. Ya. Ada juga bentuk desimal, ya, bisa bentuk desimal. Jadi misalnya 1/2 ini saya jadikan desimal menjadi 0,5, itu boleh. Ya. Kita jadikan persen juga boleh, gitu kan? Persen. 50%. Ya, itu bilangan rasional ya, bilangan rasional sebenarnya. Pecahan campuran juga bisa, ya kan? Pecahan campuran, Pak, boleh nggak pecahan campuran? Ya, rasional juga gitu ya. Pecahan campuran. Misalnya 1/3/4. Nah, berarti kan 1,75. Nah, itu rasional gitu kan. Atau bisa kita jadi pecahan biasa, 4 kali 1, 4, 4 tambah 3, 7, 7/4. Nah, ini pecahan rasional, bilangan rasional gitu. Ya. Bilangan rasional ya pecahan gitu kan. Nah, bilangan rasional itu simbolnya Ki. Nah, saya lupa tadi ya. Ki. Nah, apa itu kepanjangannya Ki?
Ada yang tahu? Bilangan rasional itu Ki? Apa itu Ki? Ayo silakan dicari. Ki. Apa Ki? Apa itu? Ki. Dapat? Apa? Ayo, silakan dicari. Ada? Ada yang sudah nemu? Ada di Google nggak? Ada? Apa? Sudah ketemu? Apa artinya? Nggak ada yang dapat? Nggak ada di Google ya? Halo? Halo, perhatian. Anybody? Halo, ada orangnya? Halo. Ada, Pak. Quotient, Pak. Yes. Quotient. Yes, itu dia. Quotient. Nah, ya. Itu bilangan rasional, ya. Lawannya rasional, irasional. Nggak bisa dijadiin pecahan. Nah, irasional, ya. Contoh, nggak bisa jadiin pecahan tuh akar 2. Nah, ya. Akar 2 tuh panjang ya, akar 2. Wah, panjang sekali tuh. Ada pembuktiannya. Akar 2 itu irasional, ada di buku Matematik Undercover. Silakan Selin lihat buku itu, terus adminnya HMPS lihat itu yang sudah saya kasih bukunya gratis gitu kan. Ada itu pembuktiannya akar 2 itu irasional, silakan. Ada. Cari, kalau bisa diposting ya kan, difoto. Mantap, ada di buku itu. Saya buktikan. Nah, ya. Kemudian pi. Nah, pi itu irasional, ya. Pi itu irasional. Berapa pi itu? 3, ayo sampai 50 sampai 100 digit lombanya itu. 3,14, kemudian berapa lagi? 15. Oke, terus? 92. Terus? 65. Oke. 35. Wah, ikut aja. Siapa itu tadi itu ya? Ikut aja. Ikut, dapat hadiah itu lumayan. Ikut itu. Ikut lomba ini menghafal bilangan pi. Ya, seperti itu. Jadi bilangan pi itu irasional. Tuh panjangnya nggak jelas, panjang banget. Bahkan selain irasional, dia ini bilangan transendental. Nah, bisa dicatat tuh. Pi juga bilangan transendental. Ya. Transendental. Artinya bilangan yang nggak tahu ujungnya tuh di berapa gitu, nggak tahu kita. Dan uniknya ini, sampai digit ke 50 atau digit 100 itu ya, saya lupa, digit 50 kalau nggak salah. Itu bilangannya itu pasti berbeda. 14, 15 berbeda, nggak ada yang double gitu, misalnya 22, 33, nggak begitu. Ini beda semua angkanya nih. 92, 65, 35 gitu, beda-beda. Gitu. Itu hebatnya bilangan pi. Wes, mantap. Ada juga bilangan E, ya, bilangan Euler ya, dari matematikawan yang ini. Kalian sudah bahas itu di HMPS itu ya. Leonhard Euler. Bacanya itu Euler ya. Leonhard Euler ya, atau bilangan E. Nah, 2,718 dan seterusnya. Nah, ini saya bahas angka ini di buku Panta Arithmos. Nah, nggak ada di Matematik Undercover, di buku Panta Arithmos ini, buku angka. Saya bahas di situ. Ya, ini masuk bilangan irasional. Panjang sekali ini, ya, panjang sekali seperti itu. Ya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan barangkali sampai sini? Rasional dan irasional? Ini saya sengaja meninggalkan sesuatu yang harus ditanya kepada kalian, dari kalian. Saya sengaja nih. Lagi, Pak. Apa? Silakan. Kalau pi itu kan 3,14. Seterusnya itu kan desimal. Kenapa dia masuk irasional? Sementara tadi rasional masuknya desimal termasuk sama apa itu persen?
Tapi kenapa Pertanyaan itu? bagus. Good. Ini saya tunggu. Tapi ada lagi satu pertanyaan yang saya tunggu ya dari kalian. Oke, good. Ini kan 3,14. Harusnya kan bisa pecahan gitu kan? Ya gitu ya, Dela ya. Dela tadi yang nanya ya? Patricia, Pak. Patris atau Dela tadi? Hah? Saya enggak lihat sih videonya mana. Oh, Petris. Oke, mantap Petris. Mantap. Kayaknya kita harus tatap muka nih kuliahnya gitu ya, biar kita ini banyak ngobrol kita ini. Mantap. Oke, kenapa dia nggak pecahan gitu kan? Dia nggak masuk pecahan. Oke, taruh dulu. Saya lihat kondisi dulu, lihat kalian. Ini kok pasukannya makin lama makin berkurang ya. Kita ini berapa orang sih yang kuliah? Siapa yang nggak masuk ya? Siapa yang nggak masuk ini? Nuridaya ada. Jihan. Masuk semua. Oke. Oke, kita lanjut tadi. Bagus, Peter. Saya pertanyaannya menggugah pikiran saya. Kenapa dia nggak masuk? Oke, jadi gini. Pi itu kenapa dia tidak masuk rasional? Dikarenakan panjangnya digit bilangan itu. Ya. Makanya dia tadi saya bilang transendental. Karena panjangnya minta ampun, nggak jelas. Saking panjangnya, nggak tahu tuh dia bisa dibikin per berapa. Per 1 juta kah? Per 1 miliar kah? Nggak tahu. Ya. Karena saking panjangnya, jadi nggak bisa. Jadi ya sudah. Ya. Nggak bisa dijadiin pecahan karena terlalu panjang dan tidak efisien. Gini nih. Nggak bisa dia. Sehingga dia masuk bilangan irasional. Tidak masuk kategori rasional. Karena nggak bisa dijadiin pecahan. Kalau pecahan kan misalnya, Pak, kayak di buku-buku SD, gitu ya. Buku-buku SD itu Pi-nya 3,14. Ini rasional. Ingat ya. Ini rasional. Kenapa? 314/100. Ini rasional. Tapi kalau bilangan Pi yang panjangnya minta ampun itu irasional. Ingat bedanya. Bilangan Pi yang dipakai di buku itu Pi untuk mencari nilai lingkaran gitu kan, luas lingkaran, keliling lingkaran, itu untuk mempermudah saja. Di buku kan begini, mempermudah perhitungan. Kalau yang jari-jarinya bukan kelipatan 7. Pasti ini kan? Pasti ini. Nah, kalau yang jari-jarinya 7, 14, 21, itu pasti 22/7 Pi-nya. Ya nggak sih? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu salah. Itu bukan Pi, tapi pendekatan. Nah, ini dia tandanya nih, pendekatan. Ini suara siapa sih? Dengung. Siapa ya? Harusnya berdengung itu ya? Oke, kita lanjut deh. Ada dengung-dengung sedikit tadi. Jadi, yang diajarkan di SD, di SMP menggunakan 22/7 itu pendekatan Pi. Tandanya begini nih. Gelombang gini nih. Nah, pendekatan Pi ditemukan oleh Archimedes, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah sesat gurunya? Enggak. Ini membantu perhitungan untuk yang ini. Ini membantu perhitungan misalnya 10 cm. Oh, berarti 3,14 dikali 10, oh 314. 100 cm misalnya. Oh, berarti 314. Untuk mempermudah perhitungan aja. Nggak salah gitu ya. Ngajarnya nggak salah. Tapi kita bedahnya sini saat kuliah ini. Saat mendalami ilmu matematika itu. Nah, dulunya gurunya nggak salah. Benar, ini boleh saja dipakai untuk mempermudah perhitungan anak-anak SD, anak SMP gitu. Tapi sebenarnya dia tuh irasional, Pi itu. Ya, Pi itu irasional, seperti itu. Ya, bisa dipahami, Petris, ini sudah kemana-mana nih pertanyaannya. Jadi dia saking panjangnya nggak bisa dibikin per berapa gitu, per 1 triliun kah, per 1 kuadriliun kah, dan seterusnya. Gitu Petris, ya. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Yes, seperti itu. Ya. Oke, good question. Ini saya hapus ya. Oh iya, ini ada tambahan. Ini ada tambahan sedikit lagi. Kalau hari Pi sedunia adalah 3,14 ini 14 Maret, ya, 14 Maret kemarin, 14 Maret, maka hari pendekatan Pi, ya ingat ya, bukan hari Pi, hari pendekatan Pi itu 22 Juli. Nah, ini nanti diperingati, silakan. 22 Juli. Nah, 22 bulan 7. Nah, itu hari pendekatan Pi. Diperingati sebagai itu. Ya. Seperti itu. Tambahan aja sih. Gitu ya, saya hapus. Nah, sip, mantap sudah. Ada pertanyaan lagi barangkali? Silakan. Kalau ada kita, silakan. Kalau misalnya bilangan pi itu kan 3,1415, dia nggak sama bilangannya. Kalau misalnya di belakangnya sama, misalnya 3,25 atau 3,9999 dan seterusnya sampai tak terhingga juga, itu termasuk golongan bilangan rasional atau irasional? Oke. Ada yang rasional, ada yang irasional. Ya, nanti bisa dibuktikan atau bisa dieksplor atau cari contohnya sendiri, bisa. Ya. Itu ada yang rasional, ada yang irasional. Ada yang dia berulang gitu kan, maksudmu kan, berulang 0,3333 gitu kan, yang berulang gitu kan. Ada ya. Ada yang rasional, ada yang irasional. Silakan dicari nanti. Di buku, nanti kalau mau diskusi kita ke sini ya. Di buku Panta-Aritmos itu saya baca, saya bahas. Namun nggak saya bahas di sini, atau panjang ya. Jadi ada yang desimal berulang, itu ada yang rasional gitu-gitu ya. Nanti ada yang irasional juga gitu. Bahkan di buku itu saya tulis begini, apa namanya? Tantangan saya agak lupa. Saya lupa. Nih. 1/3 ini contoh deh. Ini contoh. Ini saya bahas di Panta-Aritmos. Ini kita baru irasional, belum ke sini ya. Nggak apa-apa. Saya senang. 1/3 itu berapa kalau di kalkulator? Silakan. 0,333. Berapa? 0,3333. Oke. Ayo kita tebak-tebakan ya. Kita tebak-tebakan ya. 0,3333 ini yang berulang tadi, ini rasional atau irasional? Rasional. Kenapa? Ini ya, sudah ketahuan ya. Sorry. Astagfirullahaladzim. Ini Pak, sudah ketahuan ya. Sorry. Nah, andai kan nggak tahu ya. Andai kan nggak tahu. Ini saya hapus ya. Andai kan nggak tahu. Dah. Andai kan nggak tahu ya. Anggap nggak tahu. Ini rasional atau irasional? Katakanlah, Pak itu irasional Pak, misalnya gitu kan. Karena panjang gitu kan. Panjang. Ternyata, ini yang saya bilang tadi, jadi bisa irasional, bisa rasional. Nggak tahu ya, tergantung contohnya. Ternyata ini rasional. Ini rasional. Kok bisa? Ada pembuktiannya. Misal ya. Jadi kalau anak matematika itu bisa membuktikan gitu ya. Matematika jadi buktikan, apalagi itu gombalan ya. Apalagi ya, lanjutkan sendiri. Gombalan matematika. Oke, ini kita ya. Misal ya, X itu 0,33. 333 gitu ya. Maka misal. Nah, ini misalnya. Ini pertanyaan asik tadi dari Friska ya. Oke, ini saya bisa jawab. Saya dapat apa nih Friska? Oke, ini X ini sekian. Kalau 1000, nah kalau 1000X, jangan 1000X deh. Tadu ya. Oh ya. 1000X
Berarti berapa? Kita kalikan 1000 kan ini kan? Kita kalikan 1000 kan? Kan X itu ini. Kalau 1000X berarti kan 1000 dikali ini. Ya nggak sih? 1, 2, 3. Berarti jadinya 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ini kan panjang ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kita kurang, jadinya berapa nih? 1000 kurang 1. 9, 9, 9, X. Ya kan? 333,333 dikurang 0,333 berapa? Tiga. Oke, good. Kita bagi sekarang. X sama dengan 333 per 999. X sama dengan, kita sederhanakan? Sepertiga. Yes, itu terbukti. Tadi andai kan nggak tahu ya, andai kan nggak tahu ya. Andai kan nggak tahu nih, ini bisa terbukti berarti rasional. Itu. Ya kan? Jadi yang berulang bisa rasional juga nih. Panjang ini kan, panjang itu bisa rasional. Seperti itu. Ya. Nanti bisa dicari sendiri ya. Apa yang berulang itu ya, selain sepertiga ya. Seperempat. Seperempat enggak. Seperenam. Seperenam itu berapa ya? 2. Berapa sih? Ada lah, nanti bisa dicari ya. Kayak misalnya 2,66667. Nah, itu nanti bisa dicari itu. Ya. Bisa cari contohnya. Saya ini tahu luas, nanti takutnya kelamaan kita. Ya. Sudah mau maghrib juga ini. 10 menit lagi maghrib ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah cukup ya? Saya dapat hadiah buku ini ya. Karena bisa jawab kan? Oke, kita lanjut. Ini saya hapus ya. Atau mau di screenshot dulu, silakan kamu screenshot. Ini saya rekam kok. Tambahan ya dari video sebelumnya. Sudah? Saya hapus ya? Iya, Pak. Yes, oke, saya hapus. Kita berikutnya ke bilangan real. Nah, bilangan real itu apa? Gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Ya. Jadi real itu pastinya lebih kompleks. Real itu notasinya R. Ya. Real itu ya dia ada 2/3, ya ada akar 2, ya bilangan pi, ya bilangan ya negatif 3 dan seterusnya. Jadi gabungan ya, gabungan rasional irasional, gampang sekali. Ya. Lebih luas bilangannya. Jadi gabungan. Ya. Gitu. Selanjutnya lawannya real atau real itu nyata gitu kan, bilangan nyata atau bilangan umumnya ya, sejatinya yang kita pakai sehari-hari sangat dekat dengan kita, ada lawannya bilangan imajiner. Ya. Bilangan imajiner atau notasinya I kecil. I kecil. Ya, I kecil. Imajiner itu contoh kalau di SMA, nggak tahu ini SMA kalian dapat ini nggak, imajiner, dapat nggak? Dapat, Pak. Dapat ya. Ya, jadi misalnya imajiner itu I sama dengan nulisnya misalnya akar negatif 25. Misalnya gitu kan. Akar negatif 25, sorry. Ini misalnya nilai gitu ya, nilai P gitu kan. Nah, akarnya berapa? Nah, ini bisa ini misalnya P gitu ya. Akar P sama dengan akar negatif 25. Nah, akar negatif 25 itu berapa? Kalau kita pakai kalkulator tuh error gitu kan. Nah, jadi kita bisa bikin akar 25 dikali negatif 1. Lalu kita pisah akar 25 kali akar negatif 1. Ya. Jadi imajiner itu akar negatif 1. Nah ini, jadi OP itu hasilnya ya, P sama dengan akar 25 itu 5, ya kan? Sorry, plus minus, ya. Karena akar 25 itu bisa 5, bisa negatif 5. Jadi P itu plus minus 5 I. Tuh. Ini I.
Nah, kayak gitu. Kalau di SMA ya, kalau di SMA kan gitu ya. Jadi akar negatif 1 itu I. Nah, jadi penggantinya. I itu imajiner. Nah, kayak gitu. Ya. Ini saya nggak bahas begitu detail. Intinya perkenalannya seperti inilah ya. Bilangan I kalau di SMA atau kalian ada yang belum mendapatkan ini di SMA. Barangkali ada yang SMA IPS atau SMK gitu. Ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Singkat aja itu. Bisa ya? Bisa? Bisa ya? Halo? Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya kompleks ini keseluruhan dari bilangan. Makanya paling atas, dia keseluruhan. Keseluruhan dari bilangan, dia notasinya begini. Kalau tidak salah itu, oh ya, dia gabungan real dan imajiner. Berarti A tambah BI. Ya. A itu real, B juga real, I itu ya imajiner. Jadi gabungan dari bilangan real dan imajiner, kompleks menyeluruh. Ya. Ini nanti kalian akan dapatkan di semester 7. Analisis variabel kompleks ya, akan banyak contoh-contohnya dari sini tentang bilangan kompleks gitu. Ya. Seperti itu. Nah, itu sih yang mau saya jelaskan gambaran ruang lingkup dari bilangan ya atau scope of number. Nah, kita teori bilangan itu belajarnya atau fokusnya ada di sini nih. Ini nih. Nah, ya fokusnya di situ tuh. Jadi fokus kita adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat di bawahnya kan ada banyak, ada bilangan cacah, bilangan negatif, positif, prima, komposit. Jadi fokus kita bilangan bulat. Ingat, teori bilangan fokusnya di bilangan bulat. Nah, itu kita batasi. Ini kan saya perkenalan kulitnya aja nih. Sedangkan yang atas ini bilangan real. Ya. Nih. Belajarnya di mana? Analisis real. Analisis real itu pasti contoh-contohnya kan bilangan diketahui R gitu, ada R-nya gitu kan. Nah, sedangkan yang atas ini variabel kompleks yang saya bilang tadi. Analisis variabel kompleks nanti ya. Nah, jadi fokus kita mulai minggu depan kita akan fokus di teori bilangan ini ya, mata kuliah teori bilangan, fokusnya di bilangan bulat. Gitu. Kita akan bedah bilangan bulat dan seterusnya gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan sih ya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan atau ingin mengemukakan pendapat, barangkali tadi saya ada salah penyampaian, silakan. Kalau ada yang mau ditanggapi, silakan. Ada? Cukup? Cukup jelas? Gimana? Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Oke, kalau cukup jelas, kita akhiri kuliahnya ya. Minggu depan kita insya Allah akan mempelajari mengenai, kita fokus di bilangan bulat. Ya. Silakan kalian cari referensi tentang bilangan bulat. Ya, bilangan bulat di teori bilangan. Ya, silakan cari. Ya. Insya Allah saya akan videokan juga pastinya untuk konten. Di video saya di playlist teori bilangan itu saya belum bikin videonya. Kayak kemarin belum sempat ya langsung masuk ke materi bilangan prima kalau nggak salah. Jadi ini terlewat ya, tidak terekam gitu ya. Dokumennya nggak ada gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, sore ini ya, mengenai scope of number. Barangkali saya ada kesalahan, nanti silakan disampaikan gitu ya, entah itu lewat grup WA atau minggu depan sampaikan ketika kuliah teori bilangan lagi. Jadi barangkali saya ada salah penyampaian. Gitu ya. Silakan kalian belajar ya, tumbuhkan kuriositasnya, rasa ingin tahunya. Jika saya ada kesalahan, nanti kalian bisa koreksi langsung gitu kan dan menyampaikan ke teman-teman seperti itu. Kita
saling berbagi di sini konsepnya gitu ya. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat sore. Jangan lupa sholat maghrib. Sebentar lagi sudah masuk maghrib ini ya. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end ya.